Gak apa-apa, kalau mau jangan diusir. Kalau mau debat di sini, di panggung. Saya tantang debat di panggung sekarang, ayo. Ya. Kue pikir nyongwet apa? Ayo, baca Qur'annya, tafsirnya bawa kemari. Hadisnya, kitab hadis, bawa kemari. Saya tidak akan membahas tentang pembandingan nasab, tidak. Paham? Tapi saya akan mengajarkan akhlak kepada kita, betul? Belum juga menjelaskan yang lebih lebar, sudah ngoceh. Gak usah diusir, gak apa-apa. Kalau perlu, bawa ke panggung sini. Akan saya ajak untuk dialog ilmiah. Kalau tidak bisa dialog ilmiah, Bismillah bin nasabi. Ilmu itu harus diperjuangkan, diluruh, dicari, dikasap. Bukan karena nasab. Jadi meskipun kami seorang sayyid, seorang syarif, tapi kalau nggak gelem ngaji, nggak sungguh-sungguh thalabul ilmi, nggak sungguh-sungguh belajar kepada ulama, maka pasti bodoh. Nggak ada habib serot lahir langsung alim, nggak ada, bohong. Hatta Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Kenapa? Jangan bicara nas. Saya bicara apa ini? Tentang apa ini? Maaf ya. Saya tidak membahas tentang kajian nas. Saya bernasab kepada Rasulullah. Punten. Ya. Betul tidak? Lanjut nggak? Saya membahas nasab apa membahas akhlak ini? Saya mendoktrin jenengan supaya takluk kepada saya apa hormat kepada ulama penjenengan? Saya sedang bicara meskipun saya dzurriyyah Rasul, tapi kalau akhlak saya buruk jangan diikuti. Paham? Ini yang sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak? Gak apa-apa, kalau mau jangan diusir. Kalau mau debat di sini, di panggung. Saya tantang debat di panggung sekarang, ayo. Ya. Kue pikir nyongwet apa? Ayo, baca Qur'annya, tafsirnya bawa kemari. Hadisnya, kitab hadis, bawa kemari. Saya tidak akan membahas tentang pembandingan nasab, tidak. Paham? Tapi saya akan mengajarkan akhlak kepada kita, betul? Belum juga menjelaskan yang lebih lebar, sudah ngoceh. Gak usah diusir, gak apa-apa. Kalau perlu, bawa ke panggung sini. Akan saya ajak untuk dialog ilmiah. Kalau tidak bisa dialog ilmiah, tidak bisa baca tafsirnya, tidak bisa baca syarah haditsnya, berarti kamu sudah fanatik buta. Betul? Saya ingin mengangkat derajat harkat para ulama, para kiai setempat. Betul. Panjenengan bisa ngaji Quran karena siapa? Karena saya apa? Karena kiai-kiai. Jenengan bisa sholat karena saya turunan Rasul apa? Karena kiai-kiai. Ayo jawab. Kalau kiai panjenengan gak ngajarin jenengan sholat, apa kalian bisa sholat? Bisa baca Quran? Ini penting sekali. Jangan fanatik nasab. Saya dzurriyyah Rasul. Saya Al-Hasanain. Bapak saya Al-Hasanain. Jalur dari Sunnah Hasan dan Sayyidina Husain. Muttasil sampai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Cuma saya nggak mau bacakan nasab di sini karena apa? Hanya karena mencari keuntungan supaya jenengan nurut kepada saya. Jangan ngaji ke saya karena nasab. Betul. Ngaji kepada saya kalau ajaran saya benar. Harus paham dulu. Belum apa-apa udah ngoceh. Gak karuan. Ya coba jenengan kalau mau ngomong apa di sini. Gak apa-apa, gak usah diusir ya. Kalau ada yang tidak setuju, gak apa-apa. Saya ajak dialog. Cuma jangan main tuduh-tuduh. Jangan asal tuduh. Ngomong tuh sesuai fakta.
Begitu dong. Kenapa saya bilang muliakan ulama kiai-kiai panjenengan? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Kata siapa? Rasulullah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna." Bukan kelompok kami. Oh. Berarti enggak diaku jadi umat Nabi. Laisa minna man lam yujilla kabirana. Bukan kelompok kami, kata Rasul. Bukan umatku. Orang yang tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Betul. Kemudian juga yang tidak wayarham saghirana. Yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil, yang lebih muda di antara kita. Wa ya'rif haqqan li'alimina. Dan bukan kelompok kita orang yang tidak mengerti haknya para muallim, orang-orang alim di antara kita. Orang yang tidak menghormati ulama, umat Nabi apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Kata Rasul. Itu ikutin mana katanya? Ikutin keiman atau enggak katanya? Kalau Sayyid Ali ikutin keiman, saya akan berbelok katanya. Ya kalau belok aja udah. Kayak yang udah puluhan tahun ikut ngaji tiap malam, padahal mah enggak gitu kan. Saya tidak punya kapasitas, terus terang saya mah bukan ahlinya. Jadi kalau sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya nanti takutnya malah salah, ya kan? Karena saya tahu diri saya bukan ahli dalam bab itu, kita pasrahkan kepada para ahlinya saja. Itu. Kita mau fokus dengan syariat. Kalau ada yang menyalahi syariat, nah kita nasihati, kita kritik, kita benahi. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian perusakan makbaroh para pejuang bangsa dirubah-rubah identitasnya atau dibuat imitasinya, begitu kan? Kemudian dirubah sejarah bangsa. Ini tentang masalah bangsa. Kita sebagai anak bangsa yang pakai otak, yang punya akal sehat, seharusnya kita juga kritis dengan hal ini. Karena ini menyangkut tentang kedaulatan bangsa dan negara. Ini mah urusan sejarah, urusan kamuflase tentang masalah para pahlawan bangsa, perusakan ideologi para pahlawan bangsa, biografi para pahlawan bangsa, kuburan para pahlawan bangsa. Itu langsung disebutnya, oh kan, nasab. Ini dianggapnya begitu, otaknya cemen, cendek, nggak punya otak, jangan-jangan yang begitu, ya. Nggak punya otak, zombie, semangatnya aja gitu kan. Jangan bahas nasab, aing teu bahas nasab, aing nggak bahas akhlak, siang ngomong jangan bahas nasab, kan goblok gitu dengarana. Aing nggak bahas sejarah, nggak bahas tentang jati diri bangsa. Saya ketika membahas masalah jati diri bangsa, membahas tentang sejarah yang dibelokkan, biografi pahlawan yang dipalsukan, tokoh-tokoh ulama, tokoh wali yang dirubah biografinya, silsilahnya, sejarahnya. Ini langsung ya otaknya, ini pembahasan perbandingan nasab, pembahasan perbandingan lain. Ini sejarah tentang bangsa kita. Kalau kamu orang yang merupakan bumi putra, putra-putri Pertiwi ini, putra-putri Indonesia, tapi kemudian kamu malah justru ikut serta membiarkan, mendukung, dan bahkan ikut serta melakukan propaganda-propaganda untuk merubah sejarah bangsa Indonesia, sejarah para pahlawan bangsa Indonesia, sejarah para wali Nusantara, sejarah para ulama penyebar Islam di Nusantara, kemudian juga merubah kubur-kubur mereka. Maka berarti kamu ikut menjadi pengkhianat bangsa, dan kamu telah menyakiti seluruh putra-putri bangsa Indonesia, terlebih para pahlawan bangsa tersebut, terlebih para aulia, para ulama tersebut yang kamu rubah, dan kamu hendak menghancurkan reputasi mereka. Kalau kamu anak Indonesia, kamu ikut serta dalam tindakan itu, berarti bodoh, bin tolol, punten-punten,
bodoh bin tolol. Ketika ada orang yang, ini bukan tentang masalah kajian nasab ya, saya lebih ke fokus tentang peradaban bangsa Indonesia, tentang sejarah bangsa Indonesia, sejarah para pejuang bangsa, sejarah para pahlawan Nusantara, sejarah para ulama dan wali Nusantara yang membawa Islam ke Indonesia, mengislamkan mayoritas Nusantara. Ketika sejarahnya itu dirubah-rubah, kita tahu itu ada perubahan dan penipuan, bahkan makbarohnya kemudian dibuat imitasi lah, atau mungkin para pejuang-pejuang bangsa itu direndahkan lah, biografinya dirubah supaya memenuhi keinginan si pembuat propaganda itu. Lalu kita tahu itu, kita diam saja, berarti kita juga pengkhianat, atau bahkan ikut serta mendukung perilaku-perilaku perubahan sejarah, mendukung perilaku untuk perubahan biografi para pejuang bangsa, para ulama dan para wali Nusantara yang terdahulu ya. Tindakan-tindakan yang seperti itu yang akan menghancurkan kita sebagai bangsa Indonesia, jati diri bangsa Indonesia. Kalau kita orang Indonesia ikut serta dalam tindakan itu, mendukung itu, berarti pengkhianat ya. Tidak ada yang alim, pengkhianat yang seperti itu, nggak pakai tawar-menawar, pengkhianat yang seperti itu, mengkhianati para leluhur, mengkhianati para pejuang bangsa, para pahlawan bangsa, mengkhianati para pendiri bangsa, mengkhianati leluhur Nusantara, dan mengkhianati para wali dan para ulama yang membawa Islam ke Indonesia, yang telah mengislamkan mayoritas Nusantara ini. Berarti tak tahu diri yang seperti itu. Ada sebuah tujuan yang buruk di balik itu, jangan-jangan ya, ingin melakukan perbudakan spiritual, perbudakan gaya baru, ingin membentuk sebuah pengkastaan agar yang lain, kami adalah majikan kalian, ente kalau bukan karena datuk aneh ente tidak akan jadi kiai, sia kita jadi kiai, ngaku turunan anak, kamu aja nggak alim, ngaku turunannya, ngapain kamu mendeklar orang lain pakai nama Rasul atau yang lain sebagainya? Kamu aja yang baik, yang benar. Kalau ada orang lahir di Indonesia, apalagi mungkin keturunan orang Indonesia juga, jangan-jangan keturunan pengkhianat dulunya kalau ikut serta mendukung perilaku seperti itu. Karena genetik itu kuat, pengkhianat keturunannya akan ada yang jadi pengkhianat juga, kuat genetik itu. Makanya jangan asal. Sehingga Rasul pernah berpesan dalam pencarian teman hidup, pasangan, kata Rasul, ikhtaru linutafikum fa innal irqa dassasun. Pilihlah wadah-wadah sperma kalian, maksudnya pasangan hidup kalian, selektif, karena yang namanya keringat itu meresap, genetik itu kuat. Orang tuanya sombong, anaknya bisa. Leluhurnya orangnya sombong, keturunannya bisa seperti itu juga. Leluhurnya orang-orang tawadu, anak turunannya kemungkinan besar juga bisa menjadi orang-orang yang tawadu, bersahaja. Leluhurnya tukang tipu, anak turunannya kemungkinan akan banyak yang jadi tukang nipu, tukang wadul. Jadi marganya al-waduliyah. Karena bawaan genetik itu kuat. Sehingga Rasul juga pernah berkata, hati-hatilah kalian dengan wanita yang cantik tapi berada pada lingkungan keluarga yang buruk akhlaknya. Maksudnya apa? Ketika kalian kesengsem kemudian menikahinya, hanya kecantikan yang kalian dapat tapi akhlaknya buruk karena dia ada di lingkungan keluarga yang buruk akhlaknya.
Jadi ketika menikah juga bukan hanya tentang pasangan kita, tapi tentang genetika yang terbawa. Penyakit juga ada penyakit genetik, sifat juga bisa menurun genetik, ya. Maka contoh seperti orang-orang Yahudi yang dibantai oleh Nazi, ya, kemudian disisakan tinggal satu kapal yang berlayar pergi ke Inggris ditolak, pergi ke Amerika ditolak, pergi ke negara-negara yang lain ditolak, karena di Jerman kan dibantai Yahudi itu. Datanglah ke Palestina dengan spanduk, ya, padahal sisanya itu pada mati di kapal itu karena ada wabah penyakit menular seperti cacar dan semacamnya. Tinggal tersisa beberapa puluh orang saja yang ada di kapal tersebut. Berilah kami harapan, karena kami sudah kehilangan harapan di negeri kami, di tempat tinggal kami, maka berikanlah kami harapan. Diterima oleh orang Palestina, ya. Tapi bagaimana sikapnya? Setahun kemudian mereka mendeklarasikan kemerdekaan di tanah Palestina, merebut, diberikan, dipinjamkan rumah, diaku ini rumah saya, begitu, ini tanah saya. Kemudian membuat propaganda terus waktu demi waktu, mencuri, menguasai, sampai sekarang Yahudi yang sekarang turunan Yahudi yang dulu, generasi yang sekarang karakternya sama dengan yang dulu, dengan zaman yang dulu ada yang membunuh nabinya, membunuh rasulnya, ya. Nabi Soleh dibunuh oleh mereka, itu generasi yang dulu yang lampau, contohnya gitu. Jadi orang-orang itu genetiknya itu mewarisi genetik leluhurnya. Maka hati-hati supaya kalau kita ingin punya anak turunan yang soleh, yang baik, yang benar, maka kita dalam mencari pasangan juga jangan asal. Kemudian kita sekarang harus belajar memperbaiki diri supaya apa? Supaya nanti bisa anak turunan kita menjadi baik.